semua mainboardnya ya saudaraku. Oke, kita namakan seperti ini korban montir saudaraku. Korban itu ada 3, korban banjir, korban montir, dan korban petir. Kalau ini korban montir namanya saudaraku. Kebalik saudaraku. Oke, kita akan setting saudaraku. Nah, ini politronnya, dan ini logonya ya di covernya, dan ini kebalik. Oke, kita akan setting saudaraku bagaimana cara menyetingnya agar. Nah, ini ada soket ya. Nah, ini nomor 4 ini kita taruh ke tengah ini ya saudaraku. Kita taruh ke nomor 3. Oke, untuk mainboard analognya kita ready banyak saudaraku, murah-murah saja. Untuk menggantinya itu mudah ya, seperti di video kita tadi. Dan untuk LED-nya ini juga sudah dipotong-potong ya saudaraku, sama tusar sebelumnya, atau tukang sebelumnya. Akhirnya kita bikinkan baru nih saudaraku. Nah, ini bikinan kita ya, kita sambung kabelnya dan kita bikinkan soket ini saudaraku. Ini juga bisa dibongkar pasang ya saudaraku, nih seperti ini. Oke saudaraku, ini adalah korban montir saudaraku. Nah, ini hancur lebur, ini juga IC DC itu DC-nya. Banyak komponen yang sudah dicopot-copot ya saudaraku. Ini turun jabatan saudaraku TV ini, yang awalnya smart digital hanya menjadi analog TV saudaraku. Tapi ya dengan budget yang murah-murah saja saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan kita kembali spesialis TV LED Kota Bekasi, Indonesia Raya. Oke saudaraku, setanah air Indonesia, kita sedang mengerjakan TV Polytron 32CV1869 ya. Untuk mainboardnya tipe ini adalah smart digital ya saudaraku. Oke, ini mainboardnya. Nah, ini mainboard aslinya saudaraku, nih hancur lebur seperti ini ya. Ini adalah korban montir saudaraku. Nah, ini hancur lebur, ini juga IC DC itu DC-nya. Banyak komponen yang sudah dicopot-copot ya saudaraku. Dan ini kita ukur chipsetnya utama ini rusak ya saudaraku. Chipsetnya ini rusak. Dan untuk bagian primer ya, bagian powernya nih udah hancur juga. Katanya pernah digacun nih saudaraku. Nah, akhirnya berodol semua mainboardnya ya saudaraku. Oke, kita namakan seperti ini korban montir saudaraku. Korban itu ada 3, korban banjir, korban montir, dan korban petir. Kalau ini korban montir namanya saudaraku. Oke, saudaraku seantero negeri jagat raya dimanapun kalian berada. Untuk mainboardnya tipe itu kita kosong ya saudaraku. Dan akhirnya kita ganti menggunakan mainboard analog ya. Ini orangnya nanti akan pakai setbox atau Android box saudaraku. Kita kasih analog, murah-murah saja ya. Karena mainboard tipe ini tergolong mahal ya saudaraku seantero negeri. Untuk mainboardnya ini mahal. Dan untuk keawetannya juga ya kurang ya saudaraku. Akhirnya kita deal dengan harga terjangkau, kita ganti mainboardnya saudaraku. Ini namanya downgrade ya, bukan upgrade tapi downgrade saudaraku. Kita rubah menggunakan mainboardnya tipe 32T1500E ya saudaraku. Dan ini kita bobok seperti ini saudaraku. Untuk sampingnya ini sudah kita rapikan ya. Nah, ini rapi seperti ini saudaraku. Dan untuk bawahnya, cek-ceknya ini kita bobok seperti ini saudaraku. Kita sesuaikan kebutuhannya saudaraku. Dan untuk soket LVDS-nya ini PNP ya saudaraku, tinggal pasang. Dan untuk LED-nya ini juga sudah dipotong-potong ya saudaraku, sama tusar sebelumnya atau tukang sebelumnya. Akhirnya kita bikinkan baru nih saudaraku. Nah, ini bikinan kita ya, kita sambung kabelnya dan kita bikinkan soket ini saudaraku. Ini juga bisa dibongkar pasang ya saudaraku, nih seperti ini. Oke saudaraku, dan juga untuk sensornya ini PNP saudaraku, juga tinggal pasang. Begitu juga dengan tombolnya ya. Tapi untuk standby, di posisi standby dia mati ya saudaraku, balikannya. Jadi indikator ini kalau standby harusnya LED-nya nyala, tapi kalau ini dia LED-nya malah mati saudaraku. Nah, nanti kita akan setting bagaimana caranya ya merubahnya saudaraku, seantero negeri jagat raya dimanapun kalian berada. Oke saudaraku, kita akan tes untuk gambarnya ya. Kita on kan saudaraku. Dan ini kita on kan, begitu on harusnya lampu mati, ini malah nyala ya saudaraku, jadi kebalikannya. Nah, ini untuk gambarnya kebalik ya. Ini Polytron logonya kebalik saudaraku. Oke, kita akan setting saudaraku. Nah, ini Polytronnya dan ini logonya ya di covernya, dan ini kebalik. Oke, kita akan setting saudaraku bagaimana cara menyetingnya agar mirrornya bisa tidak terbalik seperti ini ya gambarnya. Yuk kita gas, kita setting mirrornya saudaraku. Yuk gas. Oke, kita akan setting untuk mirrornya ya saudaraku. Bagaimana caranya? Kita masuk ke menu ya saudaraku. Kita tekan menu saudaraku. Nah, ini posisikan di kontras ya. Setelah di posisi kontras kita tekan 1014 saudaraku. Nah, ini udah keluar service modenya ya. Lalu kita turunkan ke bawah, kita masuk ke setting nih ya saudaraku. Nah, setelah setting kita taruh ke panel setting ya saudaraku. Ini ada panel setting, lalu kita tekan enter lagi. Nah, di sini ada pilihan ya saudaraku. Lalu kita masuk ke mirror saudaraku. Nah, ini mirror posisinya on ya. Kita tinggal off kan saudaraku. Tuh kita off kan.
Begitu kita geser dia otomatis akan ini ya saudaraku. Nah ini gambarnya sudah terbalik saudaraku. Oke, kita akan matikan. Lalu kita nyalakan ulang saudaraku. Nah ini polytronnya sudah benar ya saudaraku. Seantero negeri jagat raya dimanapun kalian berada. Oke saudaraku, kita tekan untuk menunya. Nah ini menu, sudah jos ya. Ini polytronnya saudaraku, jadi ini bawahnya ya. Nah ini atasnya sudah benar. Oke saudaraku, seantero negeri jagat raya dimanapun kalian berada. Oke, dan langkah selanjutnya adalah untuk bagian LED indikatornya ya. Jadi ini untuk indikatornya ini nyala biru ini tapi kondisinya hidup ya saudaraku. Harusnya kalau TV nyala itu indikatornya mati ya. Begitu dia dimatikan, indikatornya harusnya nyala ya hidup. Tapi ini kebalikannya saudaraku. Dan ini indikatornya mati, TV-nya juga mati. Oke saudaraku, kita akan setting bagaimana cara menyetingnya. Kita tinggal masuk ke sini saudaraku. Nah di sini di bagian soket sensornya ya saudaraku. Oke, kita taruh dulu untuk kameranya saudaraku. Oke saudaraku, bagaimana caranya agar LED indikatornya sesuai ya. Jadi ketika mati dia nyala lampunya dan ketika hidup dia mati lampunya. Jadi ini kebalik ya. Oke, kita akan pindah di sini saja saudaraku. Nah ini soket ya saudaraku. Dan nomor 4 ini kita taruh ke nomor 3 ya saudaraku. Ini kita lepas dulu saudaraku. Nah ini ada soket ya. Nah ini nomor 4 ini kita taruh ke tengah ini ya saudaraku. Kita taruh ke nomor 3. Oke saudaraku, ini kabelnya, lalu kita taruh ke tengah ini ya saudaraku. Nah seperti ini saudaraku, seantero negeri jagat raya Nusantara. Nah seperti ini, kita tinggal pasang lagi saudaraku. Oke saudaraku, kita tinggal tes. Kita geser ke sini saudaraku. Dan kita colokkan ya listriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini lampunya nyala biru ya saudaraku. Nyala biru berarti dia standby. Lalu kita on kan ya dengan remote nih saudaraku, kita on kan. Nah ini on ya saudaraku. Ini posisinya on saudaraku. Oke. Kita langsung tes. Kita lihat dari depan ya saudaraku, seantero negeri jagat raya dimanapun kalian berada. Yuk gas. Oke saudaraku, nah ini posisinya on ya. Ini posisi TV hidup dan ini indikatornya sudah benar ya. Ini sudah mati saudaraku. Lalu kita akan tekan ya, kita akan matikan, perhatikan indikatornya. Nah ini indikatornya sudah nyala ya saudaraku, jadi dia posisi standby dia nyala saudaraku. Nah seperti ini yang benar ya. Lalu kita on kan lagi. Nah ini berkedip, nah ini nyala ya dan indikatornya mati. Oke saudaraku, sudah benar ya. Dan langkah terakhir kita akan tes ya untuk HDMI-nya saudaraku, seantero negeri jagat raya dimanapun kalian berada. Yuk gas. Oke, kita taruh ke input HDMI 1 ya saudaraku. Kita tes ke input HDMI-nya saudaraku. Gambar istimewa ya. Oke, ini untuk input HDMI ya saudaraku. Kita colokkan ke HDMI 1. Oke saudaraku, mengapa nih mainboardnya tidak pakai yang aslinya? Ini mainboard aslinya mahal ya saudaraku. Untuk mainboard aslinya sendiri mahal dan agak susah ya nyarinya saudaraku. Nah ini juga sudah tidak bisa diperbaiki saudaraku karena chipsetnya sudah merodolisasi ya. Sudah merodol-merodol seperti ini korban montir saudaraku. Ini sudah dicongkel-congkel saudaraku. Ini banyak TR yang sudah diberodolisasi. Dan setelah kita ukur chipsetnya ini juga rusak ya saudaraku. Ini kebakar juga. Nah, sebelumnya ini digacun ya powernya oleh teknisi sebelumnya saudaraku. Teknisi pompa air. Nah, ini lihat ini udah berodol seperti ini. Akhirnya mainboard ini tidak terselamatkan dan dikilo ya saudaraku. Oke, untuk mainboard analognya kita ready banyak saudaraku, murah-murah saja. Untuk menggantinya itu mudah ya, seperti di video kita tadi. Mengganti menjadi analog ini kita downgrade ya saudaraku, bukan upgrade. Jadi ini turun jabatan saudaraku TV ini. Yang awalnya smart digital hanya menjadi analog TV saudaraku. Tapi ya dengan budget yang murah-murah saja saudaraku. Aduh, turun jabatan saudaraku. Oke, cukup sekian itu tadi ya. TV Polytron 32CP1869 dengan kerusakan mati total.
karena mainboardnya sudah brodol disambar montir ya saudaraku. Jadi bukan disambar petir atau banjir, tapi ini sambar montir saudaraku. Akhirnya off, tidak bisa diperbaiki, dan kita ganti mainboardnya menjadi analog ya, downgrade, turun jabatan tidak apa-apa, yang penting murah-murah saja saudaraku. Dan nanti yang punya TV ini akan beli setboxnya ya, atau Android boxnya seperti ini, atau ada yang lain, model lain lah. Intinya dia akan pakai input HDMI saudaraku. Dan untuk mainboard yang analog ini sendiri, ini lebih awet ya saudaraku, dibanding mainboard digital atau mainboard smartnya ya. Untuk tipe-tipe ini lebih awet saudaraku. Ini kita menggunakan tipe PLD 32T 1500 ya. Ya ini tipenya. Ini analog Jaya saudaraku. Nah, mainboard seperti ini banyak tipenya saudaraku. Ini ada juga 32T 7511 juga bisa, 1500 dan lain-lainnya ya, 1550 juga ada saudaraku. Mainboard seperti ini lebih awet ya, walaupun tapi ya itu analog dan belum smart ya saudaraku. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Spesialis TV LED Kota Bekasi Indonesia Raya, jaya abadi selamanya masuk surga, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solder, nyos.